Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Di masa-masa pandemi ini ada banyak waktu bagi kita untuk berdoa, memuji Tuhan, bahkan juga merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Satu lagu pujian yang sudah cukup lama, Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala suku, kaum, dan bahasa, bangsa memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya ingin membagikan satu renungan singkat bagi kita dengan sebuah tema, mengapa mengikut Kristus? Nah, saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang tentu saja membutuhkan perenungan, membutuhkan jawaban yang pasti. Kalau saudara mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mengapa mengikut Kristus? Tapi juga bagi orang-orang yang belum percaya Kristus sungguh-sungguh, itu juga menjadi pertanyaan. Ya, kenapa harus mengikut Kristus? Siapa Yesus Kristus itu? Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini sudah klasik, ya, tetapi tetap relevan sepanjang masa. Oleh karena pembicaraan atau pembahasan tentang Kristus itu tidak ada matinya, tidak ada expire-nya, tidak ada istilah kadaluarsa. Emang barang? Enggak ya. Ada kelompok yang berkata bahwa Yesus bukan Allah. Tapi tadi pujian yang saya nyanyikan jelas ya, menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ada yang berkata bahwa Yesus itu hanya ciptaan yang sulung. Ada yang berkata Yesus itu hanya manusia biasa saja. Lalu kemudian ada yang berkata Yesus itu manusia yang dipertuhankan. Jadi ada berbagai pendapat yang berusaha untuk menolak ketuhanan Yesus, yang berusaha untuk menyangkal keilahian Yesus. Karena itu saudara, kita perlu menyelidiki firman lebih sungguh-sungguh, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah memahami tentang Kristus. Karena pengenalan akan Kristus itu adalah hal yang sangat mendasar. Sebab ada ungkapan berkata, kekristenan tidak ada tanpa Kristus, dan itu betul. No Christianity without Christ. Saya kira ini adalah hal yang sangat mendasar. Oke, kembali lagi ke laptop. Ya, kembali kepada pertanyaan, siapakah Yesus Kristus? Yesus juga pernah bertanya kepada murid-muridnya. Ya, jikalau kita membaca di dalam Matius pasal 16, ayat 13 sampai 17. Siapakah anak manusia itu? Tentu yang dimaksud dengan istilah anak manusia itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Kata orang, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Itu adalah kutipan ya dari kata orang. Tapi kemudian Yesus bertanya kepada muridnya secara pribadi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus, berbahagialah engkau. Artinya bahwa apa yang dijawab oleh Simon Petrus itu benar. Tapi ingat, bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya, jadi ini adalah jawaban konfirmasi yang diberikan oleh Yesus. Jikalau kamu Simon Petrus, jikalau kamu murid-murid yang lain juga, jikalau saudara dan saya sekarang ini mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu bukan karena kita sendiri memang pada dasarnya tahu atau memang mengenal Yesus itu Tuhan. Tetapi Yesus berkata di sini,
melainkan Bapakku yang menyatakannya. Artinya, kalau Simon Petrus bisa mengenal Yesus itu karena penyataan. Artinya Allah sendiri yang menyatakan atau membuka dirinya, memperkenalkan kepada Petrus, juga kepada kita. Jadi siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah puncak atau klimaks ya, dari seluruh penyataan atau wahyu Allah. Jadi mulai dari perjanjian lama, Allah terus memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada para nabi. Tapi kemudian juga di dalam perjanjian baru ya. Tetapi puncaknya itu ada dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Jadi sejak zaman dahulu kala Allah sudah menyatakan dirinya dengan berbagai cara ya. Tetapi sekarang dikatakan bahwa dia menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, ya, anak yang tunggal. Jadi kita mengingat Yohanes ya, pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi kemudian di dalam ayat 14 dinyatakan bahwa firman itu telah menjadi daging atau menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah Allah sejati. Sekaligus dia adalah manusia sejati. Di dalam dirinya terdapat dua natur, ilahi dan manusiawi. Dia adalah Allah sejati, dia juga adalah manusia sejati. Dan itulah keunikan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, Yesus disebut dalam rupa Allah, yang adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia datang ke dunia untuk menjalankan misi penyelamatan, menggenapi janjinya. Jadi jelas di sini bahwa Yesus adalah penyelamat. Lalu kemudian seringkali digabungkan dengan Kristus, Yesus Kristus. Arti nama Yesus adalah penyelamat, sedangkan Kristus adalah padanan kata dari Mesias yang artinya ya, yang diurapi. Yang diurapi atau yang dikhususkan dalam rangka penyelamatan manusia berdosa. Jadi Yesus Kristus adalah penyelamat yang diurapi. Dia adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Artinya bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada kepastian keselamatan. Amin. Nah, ini adalah kebenaran yang hakiki, yang menjadi dasar iman kita. Kalau saudara dan saya sekarang mengaku orang Kristen, pengikut Kristus, nah ini dasarnya. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dari mana kita tahu? Tentu dari penyataan Allah, wahyu Allah yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Jikalau kita percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai hamba. Karena kata Tuhan atau kurios dalam bahasa Yunani berarti dia adalah penguasa ataupun pemilik kehidupan. Jadi sebagai implikasinya, kalau kita mengakui Yesus itu Tuhan, maka kita harus tunduk atau taat kepada Yesus Kristus. Sebab kita adalah milik kepunyaannya. Seorang teolog dari Inggris bernama John Stott berkata, dalam setiap langkah pertumbuhan dan kedewasaan Kristen kita, dan di setiap aspek dari ketaatan dan pelayanan Kristen kita, seteru terbesar kita adalah kecongkakan, dan sekutu terbesar kita adalah kerendahan hati. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita diminta untuk merendahkan hati, taat sebagai seorang hamba. Nah, bagaimana kita bisa rendah hati? Pertama, kerendahan hati dimulai dari hati tentu ya, dengan pengenalan atau pandangan yang akurat tentang Yesus Kristus.
bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih, bahkan yang Maha Hadir. Jadi pengenalan yang demikian akan membuat kita semakin rendah hati, karena ternyata Tuhan itu ada, dan bukan hanya ada, tapi Dia adalah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Maka seharusnya kita rendah hati. Tapi kedua, memiliki pandangan yang akurat tentang diri sendiri. Ketika Petrus menjumpai Yesus atau berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Itu bisa kita lihat dalam Lukas 5 ayat 8. Jadi ketika dia mengenal Tuhan, dia semakin mengenali dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ia adalah orang berdosa dan dia membutuhkan Tuhan. Ini adalah juga prinsip. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita juga diajar untuk semakin mengenali diri kita, dan kita semakin rendah hati. Kerendahan hati berarti menyadari bahwa terlepas dari Kristus, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita terpisah dari Kristus, maka kita ini nothing, tidak bisa buat apa-apa. Ya ingat ya, Yohanes pasal 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kata Yesus. Namun di saat yang sama, menyadari bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita bisa melakukan segala sesuatu ya, melalui Kristus yang memberikan kita power, memberikan kita kekuatan. Maka Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada saya. Nah, saudara-saudara, percaya bahwa Dia mampu, Tuhan Yesus mampu mengubah hidup kita agar kita makin serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia dalam hal apa? Tentu dalam hal karakter, dalam pola pikir, dalam perkataan, dalam segala perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Bapa di sorga. Nah, saudara, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di masa pandemi ini, tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan, yang bisa kita banggakan. Ya, orang yang kaya, orang yang punya kekuasaan, jabatan, orang yang kelihatan sehat, segar bugar dan semuanya, itu bisa terpapar COVID. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggal. Dan untuk itu kita berduka ya, kita bersedih ketika kita mendengar ada kedukaan. Kita juga turut berduka. Ada teman yang sakit, kita juga turut merasa prihatin, turut juga mendoakan. Maka saudara, inilah saatnya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia, maka di sana ada kekuatan rohani, kekuatan yang baru. Kita siap menjalani segala macam iklim, segala macam situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Bagi yang ragu-ragu, jangan ragu lagi. Bagi yang belum percaya, percayalah bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Di dalam Dia ada jaminan kehidupan yang kekal. Nah, inilah yang bisa saya bagikan, dan saatnya kita mau berdoa untuk bangsa kita, untuk pemerintah, untuk saudara-saudara kita yang menderita karena COVID. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah, dari presiden, wakil presiden, semua menteri, semua pemerintah daerah, supaya bekerja sama dengan semua satuan tugas penanganan COVID bersama tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, para bidan, semua yang bertugas untuk program vaksinasi. Tuhan tolong supaya semua dapat dilakukan dengan baik dan sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Vaksin ini bisa sampai untuk bisa mencegah penularan ataupun penyebaran COVID yang akhir-akhir ini melonjak drastis tinggi. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka imunitas, kekebalan tubuh, dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga,
hiburkan dan kuatkan mereka satu persatu ya Tuhan. Bagi kami juga semua yang masih dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kesehatan, tolong kami supaya kami tetap rendah hati, taat akan firman, melakukan apa yang baik yang berkenan, supaya dengan demikian Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami juga rindu supaya semakin banyak orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu, bahkan juga terus bekerja dalam hati kami, dalam hati para pendengar, supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.